Oke, baik. Selamat siang semua anak-anak. Kembali lagi kita ada dalam Ya, pertemuan di Ibu. hari ini. Oke. Sebelum kita memulai akan pembelajaran di hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, saya akan mengambil absen. Yang pertama, Nur Aziza Meisha, Siap, Ibu. Stella, Siap, Ibu. Firman, Siap, Ibu. Nita, Alivia. Siap, Ibu. Oke, baik. Semua hadir dan mari kita memulai akan pembelajaran di saat ini. Ibu akan memberikan materi tentang persyaratan dasar unit pengolahan ikan atau UP. Nah, untuk persyaratan dasar yang pertama, kita melihat adalah persyaratan pada lokasi UP. Persyaratan lokasi UP itu yang pertama, dibangun di lokasi yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik. Yang kedua itu mudah diakses jalannya demi kelancaran operasional UP. Yang ketiga tidak dibangun di lokasi yang dapat mencemari hasil perikanan yang diolah. Untuk persyaratan yang kedua adalah persyaratan lingkungan unit pengolah ikan. Itu yang pertama bersih dari rumput atau sampah untuk meminimalisasi area tinggalnya hewan pengganggu. Kedua, kondisi permukaan di lingkungan UP itu harus diratakan atau diaspal untuk meminimalkan polusi masuk ke pabrik. Dan yang ketiga harus memiliki drainase atau saluran pembuangan. Dan yang keempat adalah dipasang pagar atau tembok menghindari masuknya binatang pengganggu ke area pabrik. Persyaratan yang ketiga adalah fasilitas bangunan dan fasilitas. Bangunannya harus tertutup, tata letaknya juga harus terpisah secara jelas, pemisah antara ruangan. Juga memiliki ruang kerja dan penyimpanannya higienis. Permukaan bangunan dan fasilitas juga harus menggunakan bahan yang aman. Kita lihat selanjutnya adalah persyaratan yang keempat, yaitu persyaratan peralatan dan perlengkapan. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan pada kegiatan produksi harus memenuhi ketentuan, yaitu dirancang dan terbuat dari bahan anti karat, kemudian ditata sedemikian rupa sehingga tahapan proses itu menjamin kelancaran pengolahan, juga dilakukan monitoring kondisi kebersihan pada peralatan. Artinya peralatan itu dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan. Kita lihat pada persyaratan yang kelima yaitu persyaratan bahan baku. Persyaratan bahan baku pertama itu harus memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan. Yang kedua, bahan baku itu berasal dari produsen atau pemasok yang menerapkan penanganan ikan yang baik. Yang ketiga, memperhatikan tingkat keamanan pangan dari jenis ikan yang memerlukan persyaratan tertentu. Dan yang keempat, tidak berasal dari perairan yang tercemar atau dibuktikan dengan hasil pengujian. Persyaratan yang selanjutnya adalah persyaratan masih mengenai bahan baku. Selain itu juga memperhatikan kesejahteraan ikan, artinya ikan itu dia saat ditangkap dia tidak terlalu mengalami stres sehingga tidak mengurangi kemunduran mutu. Juga persyaratan yang lainnya yang sesuai dengan perundang-undangan. Selanjutnya kita lihat pada persyaratan yang keenam. Persyaratan yang keenam itu adalah persyaratan penanganan dan atau pengolahan ikan. Yang pertama, persyaratan penanganan dibedakan untuk setiap tipe olahan produk. Selanjutnya, kegiatan penanganan dan pengolahan itu dilakukan dengan memperhatikan waktu, proses, serta penggunaan teknologi. Nah, selain itu juga dilakukan secara higienis. Higienis setelah dilelehkan produk harus segera diproses lebih lanjut. Nah, UP juga harus melakukan pengendalian mutu secara mandiri atau pengecekan secara mandiri pada proses pengolahan atau dilanjutkan dengan proses pengujian di laboratorium. Yang ketujuh kita adalah lihat persyaratan bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan di sini UP melarang menggunakan bahan tambahan yang tidak diizinkan dan juga menggunakan bahan tambahan pangan yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan tidak melebihi batas penggunaannya. Selain itu juga seluruh bahan tambahan disimpan di tempat khusus yang terlindungi dari sumber kontaminasi. Yang selanjutnya itu tidak boleh mempengaruhi karakteristik dari organoleptik atau hasil perikanan. Itu adalah persyaratan pengemasan. Pengemasan yang digunakan itu tidak boleh menjadi sumber kontaminasi yang membahayakan manusia. Selain itu juga wajib menggunakan zat kontak pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi. Nah, masih persyaratan pengemasan, bahan kemas yang digunakan untuk produk segar yang didinginkan dengan es harus dilengkapi dengan saluran pembuangan untuk lelehan air.
Nah, pengemasan juga dilakukan harus higienis. Selain itu juga proses pengemasan harus dilakukan secara cepat dan dia harus dalam kondisi kering sehingga terlindungi dari debu dan juga dari kontaminasi yang lain. Nah, selain itu bahan kemas juga harus memiliki label, yang dimana labelnya itu harus ada nama produk, harus ada daftar bahan yang digunakan, berat bersih, dan yang paling penting itu adalah keterangan kadaluarsa. Nah, kita berikut pada persyaratan penyimpanan. Persyaratan penyimpanan itu penyimpanan itu dia pada produk segar, pada produk beku, pada produk pasteurisasi, pada produk lainnya itu produk sterilisasi itu disimpan dengan suhu-suhu yang telah ditentukan dan sesuai dengan perundang-undangan. Ya, untuk persyaratan penyimpanan selain itu juga disampaikan bahwa bahan yang alergen dan bukan alergen itu atau dengan bahan itu yang berbeda harus disimpan terpisah untuk menghindari kontaminasi. Selain itu juga tempat atau lokasi penyimpanan harus dijamin kebersihannya dan harus selalu dilakukan monitoring suhu ruang penyimpanan secara periodik selama dilakukan penyimpanan. Yang berikut kita akan melihat persyaratan distribusi atau pengangkutan. Selama pengangkutan suhu itu harus tetap diperhatikan sehingga suhu selama distribusi sampai ke tempat tujuan itu dia selalu dipertahankan suhunya pada suhu rendah sehingga produk itu tetap baik sehingga sampai di tempat tujuan itu dia punya kualitas dan mutunya tetap ada. Nah, ingat ya, pada saat proses pengangkutan kalau harus disediakan pada mobil angkut itu harus disediakan saluran pembuangan karena es itu dia akan meleleh ya. Jadi harus saluran pembuangan, dia tidak boleh tergenang. Kita lihat selanjutnya pada persyaratan yang berikutnya yaitu persyaratan yang ke-11. Persyaratan yang ke-11 adalah keamanan air dan es. Air yang digunakan itu harus memenuhi air standar mutu air minum, yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Nah, air juga selalu harus dijaga kontaminasinya. Dan harus ada juga pada unit pengolahan ikan harus ada saluran air yang tersendiri yang tidak tergabung dengan saluran air yang lain. Nah, demikian juga dengan es. Es yang digunakan dalam proses pengolahan ikan itu harus sesuai dengan menggunakan air yang sesuai dengan standar mutu yang tadi Ibu sampaikan bahwa harus sesuai dengan standar mutu air minum. Nah, kita lihat pada persyaratan yang berikut yaitu persyaratan yang ke-12, yaitu pengadaan penyimpanan, penggunaan, dan pelabelan bahan kimia. Nah, setiap bahan kimia harus dilengkapi dengan MSDS. Bahan kimia juga yang digunakan untuk peralatan atau permukaan yang kontak dengan produk harus food grade. Nah, bahan kimia yang non food grade itu harus disimpan jauh daripada area produksi. Ya, itu untuk yang ke-12 adalah persyaratan mengenai penyimpanan bahan kimia. Kita lihat yang berikut adalah persyaratan pengendalian binatang pengganggu. Untuk pengendalian binatang pengganggu ini seperti pada awal perda persyaratan di lingkungan itu sudah dipasang pagar, yaitu supaya terhindar daripada binatang pengganggu. Nah, selain itu juga pengendalian binatang pengganggu, saya kasih contoh seperti di dalam ruang unit pengolahan itu ada alat yang disebut dengan insect killer. Itu ialah mencegah penyebab masuknya serangga. Nah, alat itulah yang bisa mengendalikan binatang pengganggu, salah satu. Nah, selain itu juga kalau sudah tersedia pagar, berarti terhindar daripada binatang-binatang liar yang ada di luar lokasi unit pengolahan ikan. Dan juga contoh seperti binatang pengganggu, tikus, dan sebagainya juga dibuat perangkapnya sehingga tidak secepat mungkin untuk mengganggu proses di unit pengolahan ikan. Kita lihat persyaratan yang selanjutnya, persyaratan yang ke-14. Persyaratan yang ke-14 itu adalah persyaratan karyawan. Nah, UPI harus memiliki minimal 1 orang penanggung jawab mutu yang kompeten yang dimana dibuktikan dengan sertifikat pelatihan HACCP. Selain itu juga UPI juga dia harus menjamin bahwa tidak boleh ada karyawan yang sakit saat melakukan proses di unit pengolahan ikan. Selain itu juga, jadi kesehatan karyawan itu sangat terjamin. Jika karyawan sakit tidak boleh melakukan proses. Selain itu juga, jika karyawan itu juga dia harus melakukan medical check up. Setiap saat harus dilakukan medical check up. Selain itu, karyawan dia sebelum bekerja dia harus memiliki kelengkapan kerja supaya pada saat proses kerja semuanya terjamin mutu dan kualitasnya. Kita lihat yang berikut itu pelatihan, persyaratan yang ke-15 ada pelatihan dan kompetensi karyawan. Nah, UPI
Dia harus memiliki rencana untuk pelatihan karyawan yang mencapai seluruh bagian dan level-level karyawan serta manajer sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Semua yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan pengolahan baik yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan hasil perikanan harus memiliki pemahaman yang memadai tentang higien pangan dan memastikan bahwa kompetensi yang sesuai dengan area kerja masing-masing. Nah, yang berikut untuk pelatihan karyawan, jadi karyawan juga harus pelatihannya harus dilakukan secara berkala untuk memperbaharui kompetensi mereka di unit pengolahan ikan. Oke, demikianlah 15 persyaratan di unit persyaratan dasar yang menjadi persyaratan dasar di unit pengolahan ikan. Apakah dari materi yang Ibu sampaikan anak-anak sudah mengerti? Siap, Siap, Ibu. Ibu. Ya, kalau sudah mengerti, Ibu minta feedback-nya atau ada timbal balik dari kalian menjawab bahwa kalian sudah bisa memahami dan mengerti materi-materi yang Ibu sampaikan. Ibu ingin bertanya, Siap, Ibu. coba kalian sebutkan salah satu persyaratan dasar unit pengolahan ikan. Siapa yang bisa menjawab? Di sini, Siap, Bu. Ibu. Ya, siapa? Firman atau siapa? Nur Aziza, siapa yang mau duluan? Siap, Ibu. Firman, ya silakan Firman. Izin Bu tentang yang kutip tentang persyaratan lokasi UPI yaitu Ya, dibangun lokasi yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik. ya, oke. Makasih Firman. Selanjutnya Nur, Siap, Ibu. bisa? Siap, Ibu. Mohon izin, Ibu. Jadi, salah satu persyaratan dasar UPI yang akan saya jelaskan yaitu pada persyaratan pengemasan, yaitu syaratnya wajib menggunakan zat kontak pangan yang aman dan memenuhi persyaratan batas migrasi, juga tidak boleh menjadi sumber kontaminasi yang dapat membahayakan bagi konsumen. Oke, baik. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjawab. Dengan demikian saya pikir kalian sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan di saat ini, seperti awalnya kita mengawali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa. Untuk itu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan dengan pembelajaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai Siap, ketemu Ibu. minggu depan. Selamat Selamat siang, siang. Ibu. Terima kasih, Ibu.